Bisnis Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, seperti beberapa pertanyaan yang diajukan oleh pelaku industri asuransi kepada saya sehubungan dengan likuidasi perusahaan asuransi atau perusahaan perasuransian di Indonesia, maka hari ini kita akan memfokuskan bahasan kita pada topik tersebut tentang ketentuan hukum yang mengatur likuidasi perusahaan perasuransian di Indonesia. Nah, perusahaan-perusahaan asuransi yang melanggar ketentuan, yang tidak melakukan aktivitas good governance, yang memberikan potensi merugikan orang, ini akan membuat pemberian kewenangan kepada regulator dalam konteks ini OJK untuk melakukan tindakan, ya kan, sampai pada pencabutan izin. Yang konsekuensi pencabutan izin tadi adalah bubarnya badan usaha dari usaha perasuransian tadi. Nah, konsekuensi dari pencabutan tadi adalah tinggal perusahaan yang izinnya dicabut tadi melakukan rapor pemegang saham maksimum 30 hari sejak dicabut untuk bisa menyatakan, memformalkan pembubaran tadi dan mengangkat likuidator gitu. Kalau kita lihat likuidator ini adalah profesional. Jadi memang beda dengan kurator ya. Kalau kurator itu dia profesional tapi tata cara untuk pengangkatannya sudah ada. Undang-undang kepailitan sudah mengatur, ya kan? Artinya dia harus menjalani pendidikan melalui yang disiapkan oleh asosiasi bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM, ya kan? Misalnya dalam konteks ini adalah seperti Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia AKPI. Di mana saya dulu pernah menjabat sebagai ketua umum dulu ya. Ada Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Jadi Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia itu secara teratur paling tidak sekali setahun itu melakukan pendidikan kurator. Nah, pendidikan kurator itu dilakukan, lalu kemudian semua kandidat tadi setelah masa pendidikan menjalani ujian tertulis. Kalau dia lulus ujian tertulis, maka kemudian dia akan mengikuti lagi ujian lisan. Setelah dia lulus ujian tertulis dan lisan, maka asosiasi akan merekomendasikan dia untuk didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Dia bekerja independen sebenarnya, tapi dia berada dalam wadah asosiasi dan keberadaannya itu terdaftar gitu. Jadi dia tidak menjadi kurator atas izin dari Kementerian Hukum dan HAM, tidak. Dia hanya terdaftar doang. Nah, untuk terdaftar dia harus memenuhi syarat. Dia harus mengikuti pendidikan, dia harus lulus ujian tertulis, dia harus lulus ujian lisan. Dan dia direkomendasi oleh asosiasi, di mana dia mengikuti pendidikan tadi. Jadi dalam hal ini adalah AKPI, misalnya Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia. Nah, di sini kurator-kurator itu kan diajari untuk pelajari ketentuan tentang hukum kebendaan, tata cara kepemilikan, kewajiban, ya, mengenal jenis kreditur, tata cara pembagian, tata cara pelelangan. Jadi, dan termasuk juga akuntansi. Jadi dia harus sangat paham untuk bisa melakukan tugasnya dalam melakukan pengurusan dan pemberesan budel. Pada umumnya, profesi kurator itu lebih disukai orang-orang yang berprofesi advokat. Jadi kan untuk menjadi kurator itu kan syaratnya kan dulu syaratnya cukup sarjana hukum. Ya, kalau dia akuntan, dia harus akuntan publik. Tapi terakhir ini kita meningkatkan persyaratan tadi, tidak cukup hanya sarjana hukum, tapi harus advokat. Ya, jadi sekarang yang bisa mendaftarkan itu adalah advokat atau ya, akuntan publik. Nah, dalam proses untuk pendidikan lanjutan, asosiasi juga menyiapkan pendidikan lanjutan, paling tidak sekali sebagai dasar dia untuk melakukan pembaruan status terdaftarnya. Jadi setiap 5 tahun harus dilakukan pembaruan status terdaftar. Jadi untuk mengupdate kemampuannya gitu. Nah, di kurator itu sudah berjalan, ketentuannya sudah ada, ya kan? Baik itu dalam bentuk undang-undang yang diamanatkan undang-undang kepailitan ataupun dalam bentuk peraturan menteri gitu ya. Tapi kalau di likuidator tidak. Sehingga dengan mudah kita katakan bahwa likuidator itu adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan, yang dianggap mempunyai kemampuan. Ya, profesional lah, ya kan? Umum, kalau misalnya katakanlah bubarnya perusahaan perasuransian dan dilikuidasi, maka kemungkinan besar likuidatornya adalah ya orang-orang yang mempunyai pemahaman di bisnis asuransi, ya kan? Dan di bisnis industri keuangan non perbankan gitu loh. Supaya dia bisa paham. Nah, any of them can. Tapi kan tentunya dalam konteks undang-undang perasuransian ini memang tidak sekedar mereka mengajukan diri, tapi juga harus mendapatkan izin dan ada persyaratan yang diberikan oleh OJK untuk memastikan mereka mempunyai kemampuan dan juga kredibilitas. Nah, bisa nggak kurator menjadi likuidator? Bisa juga, karena dia kan punya kemampuan. Tapi dalam konteks dia bekerja sebagai kurator, maka dia diatur berdasarkan undang-undang kepailitan. Tapi dalam konteks dia bekerja sebagai likuidator, maka dia diatur berdasarkan undang-undang perasuransian. Mitra bisnis, demikian bahasan kita pada hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Bisnis Law Pas FM.